lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjadi kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Jadi analisis itu bukan penting. Gerakan komunitas praktisi yang ada di sekolah ini. Ada komunitas lain Pak? Selain di sekolah ini misal komunitas pecinta taman misalnya, atau komunitas kepramukaan atau komunitas pecinta alam. Di sekolah ini ada nggak? Kita berapi yang di sini juga ada kerja bagiannya, ada kelompok bagian bagian organik sebenarnya ini sudah jadi tiap bulan kegiatannya kita bekerja sama, bekerja sama itu sudah ada semua sudah ada kajian. Jadi kemudian selain di sekolah kami ini komunitas bentukan akhlak visual. Misalkan kita di jadwal untuk siswa masuk kuliah yang kalau bertemu dengan orang Yang penting komunitas belajar paling sama tugas Anda itu adalah menggerakkan. Setelah Anda menggerakkan, maka komunitas itu akan bergerak dengan sendirinya. Orang Anda itulah ya ada disebutkan di sekolah ini. Nah, menggerakkan. Kira-kira ada nggak yang tergerak? kalau terkait modul Pak, terkait modul aja semua guru tergerak semua Pak. Karena sama-sama membutuhkan itu. Dan semua guru untuk penyelesaian. Kemudian juga tentang IT, belajar IT Pak. Karena siswa sekarang harus diajari dengan teknologi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pegantengan,
yang kami hormati Bapak Pengajar Praktik Angkatan 7 Bapak Doni Karyo Santoso, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Pegantengan. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk kesekian kalinya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan untuk kembali lagi kita mencari ilmu, menimba ilmu demi bekal kita dalam mendidik anak-anak generasi penerus bangsa. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat Muhammad SAW yang telah membawa kita pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada suasana yang cerah ini kita bisa mengikuti kegiatan pendampingan individu kedua untuk Bapak Ahmad Sarbini selaku CGP Angkatan 7. Dan pada kesempatan kali ini kita semua diajak untuk berdiskusi bersama tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semuanya ini demi kemajuan sekolah kita dan terutama untuk kepentingan anak didik kita. Baik, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Doni selaku pengajar praktek Angkatan 7. Kemudian penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah dan diskusi bersama, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pagi ini semakin banyak lagi ilmu yang bisa kita petik untuk bekal kita nanti. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sugito, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pengajar Guru Praktek Bapak Doni Karyo Santoso, datang di SMP Negeri 1 Pegantengan. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi suatu kesehatan, diberi suatu kenikmatan sehingga bisa mengikuti acara yang semakin lama kita mungkin nanti akan semakin matang dalam hal mengenai calon guru praktek ini. Yang mudah-mudahan nanti akan ada pemberitahuan lain yang tidak menyangkut masalah umur kita bisa untuk mengikuti CGP. Mudah-mudahan. Kalau yang sekarang sementara masih dibatasi oleh umur-umur tertentu. Kemudian saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada Bapak Doni yang kesediaannya untuk memberikan pengarahan-pengarahan nantinya kepada guru-guru kami yang memang guru kami di sini adalah haus tentang pengetahuan, wabil khusus pengetahuan tentang CGP ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disyaratkan oleh Bapak Doni nanti akan menambah pengetahuan bagi Bapak dan Ibu guru. Kemudian untuk selanjutnya, tidak mengurangi rasa hormat kepada Bapak Doni, bahwasanya saya di sini hanya memberi sambutan, memberi pembukaan, bahwasanya silahkan waktu di sini yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu untuk khususnya kepada Bapak Ahmad Sarbini memberikan misinya, yaitu misi CGP-nya kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti dalam acara diskusi nanti Bapak Ibu bisa menanyakan apa
yang bisa dipetik dari hasil sekarang ini. Itulah yang bisa saya sampaikan, tidak mengurangi rasa. Biar tidak banyak menghabiskan waktu, saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengantar dari Bapak Doni Karyo Santoso selaku pengajar praktek Angkatan 7. Kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam rangka bersama-sama untuk belajar. Salawat dan salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita hidup dalam keadaan terang dan menyenangkan. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tito selaku kepala sekolah. Terima kasih kepada Pak Sarwini selaku calon guru penggerak, dan terima kasih pula kepada rekan-rekan guru SMP 1 Pegatengan, karena Bapak Ibu lah kami ini bisa berdiri duduk di depan bersama Pak Tito dan Pak Sarwini. Perlu diperkenalkan Bapak Ibu, nama saya Doni Karyo Santoso. Saya lahir di Pamekasan 16 Juni 71. Asli saya di Jalan Stadion. Saya berduduk di sini ya, jadi selaku PP Pak, pengajar praktek. Tetapi tugas inti saya adalah kepala sekolah di SD Janlenceng 1. Kali ini Bapak Ibu, saya hanya mau berbagi saja. Kita berbagi saja. Saya yakin pengalaman saya ketika di SD berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu ketika di SMP sini. Saya akan menggunakan teori analisis SWOT ya, kelebihan dan kekurangan. Tapi kali ini saya fokusnya kepada kekurangan. Kalau kelebihan kan tidak usah digali sudah. Tapi kalau kekurangan terus digali. Seperti itu. Setiap manusia itu pasti bergerak, Pak. Pasti bergerak. Setiap orang bergerak pasti ada perubahan. Kan seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu sudah bergerak? Pertanyaan kamu SD. Mendasar memang pertanyaan ini, tetapi perlu Bapak Ibu dijawab. Apakah Bapak Ibu sudah bergerak? Jawabannya mesti sudah. Ini kita duduk di depan ini bersama Pak Sarwini hanya untuk menggerakkan saja. Bagi mereka-mereka yang masih belum tergerak. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama. Adakah perubahan yang sudah Bapak lakukan tapi tidak maksimal? Contohnya Pak, kita ambil di situasi kelas saja lah. Tapi sudah saya coba, sudah dikerjakan, tapi memang masih belum. Baik, mantap. Ibu, ada apa Bu? Ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, keinginan kita itu maunya yang ideal seperti itu, tapi belum sampai pada tahap ideal. Saya sebagai guru BK di sini Pak. Terus terang apa yang menjadi program dari pemerintah terkait dengan kurikulum Merdeka itu sudah di BK sudah ada sejak dulu. Teori-teori konseling, teori-teori yang ada di BK sudah ada. Namun
selama ini yang menjadi permasalahan saya di sekolah ini terkait dengan sekolah ini, saya ingin menumbuhkan motivasi anak. Pertama dari anak terlambat datang sekolah berkali-kali. Jadi anak terlambat itu berkali-kali, walaupun sudah saya sebagai seorang motivator, tapi kembali lagi artinya tidak mau marah, cuman kembali lagi dengan janji-janji yang diucapkan anak-anak bahwa besok tidak akan terlambat, besok tidak akan terlambat. Terus seperti itu. Jadi dari saking banyak janji itu menjadi sebuah apa ya Pak ya? Shock terapi juga buat saya. Jadi shock terapi sehingga saya mengatakan perlu dirubah. Jadi perlu dirubah bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti itu. Ini sudah guiding and counseling kok gurunya. Bagaimana yang guru-guru yang tidak terlalu ahli di guiding and counseling seperti itu logikanya Pak ya? Masih ada masalah. Apalagi dengan guru-guru yang lain yang tidak punya pemahaman banyak tentang guiding and counseling. Nah, itu semua adalah persoalan-persoalan yang harus kita rubah. Nah, perubahan-perubahan ini tentunya berfokus kepada siswa. Saya tanya, Bapak itu bermimpi murid kita itu akan seperti apa? Minimal Mimpi. sesuai dengan visi dan misi sekolah. Artinya karakternya, budaya-budaya. Satu, karakter. Tidak menimbulkan masalah. Artinya seperti visi misinya Pegadaian. Tapi banyak masalah. Artinya semua guru di sini ya bermimpi atau memimpikan murid-murid yang punya karakter yang baik. Seperti itu. Artinya Bapak Ibu harus memberikan sebuah keyakinan kepada siswa bahwa murid itu baik. Artinya berikan keyakinan kepada anak itu bahwa mereka itu bisa baik. Yang terlambat mereka itu sebenarnya bisa tidak terlambat. Berikan keyakinan itu. Dan kita paham bahwa pendidikan itu lifelong education. Selama kita bergerak, sepanjang hayat kita ada pendidikan berjalan. Itu Pak tujuan saya kesini ini untuk menyamakan persepsi kepada Bapak Ibu bahwa untuk menggali menjadi sebuah visi, Bapak Ibu harus menggali dulu apa sebenarnya yang terjadi di sekolah ini. Adakah sesuatu yang tidak terlaksana di sini? Hanya sebuah mimpi saja, angan-angan saja, tetapi Bapak Ibu ingin. Ayo apa Ibu? Apa Bu? Punya ruang seni sendiri, ruang karya sendiri. Mantap ini Bu ini. Anak-anak bisa mengeksplor semua bakatnya, hasilnya bisa taruh di ruang seni. Jadi ada ruangan khusus untuk itu. Punya sanggar Bu ya. Mantap. Bapaknya yang kosita yang belakang, coba. Mimpi. Namanya siswa di sini Pak, maksudnya itu sebelum jatuh sudah berada di sekolah semua Pak. Siswanya Pak. Iya, siswanya. Aduh, mana semuanya. Bapak Ibu, salah tidak kita bermimpi? Jadi ke depan hari kita sama-sama boleh sampai pada guru, saya sama guru. Saya juga punya mimpi. Paling tidak mimpi itu sampean bagaimana cara merealisasikan mimpi itu. Ya, makanya di salah satu dari teori yang ada di JGB itu istilahnya bagja. Bag itu G-nya apa? Gali mimpi. Anda tidak akan bisa bermimpi kalau Anda tidak tidur. Anda tidak akan pernah bangun kalau mimpinya tidak selesai. Sehingga nanti muncul sebuah prakarsa perubahan. Pintu masuknya nanti dari visi yang Bapak Ibu diskusikan sebentar lagi nih Pak. Sementara ini visi yang dibuat
bersama-sama CGP dengan Bapak Ibu itu, satu, untuk menggali dulu apa yang ada di sekolah itu, potensinya, sarananya dan sebagainya, khusus mindsetnya CGP. Tetapi mindset CGP ini digali dari Bapak Ibu. Tetapi secara teori CGP, maka visi itu digali dari sekolah yang ada, segalanya, potensinya, human trait-nya, semuanya di sekolah. Maka dari itu, untuk jelasnya, saya langsung estafetnya, saya langsung berikan kepada Pak CGP untuk memaparkan dan kita diskusikan visi apa yang sebenarnya perlu kita tambahkan, perlu kita kurangi. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pegatengan, Bapak Sugito SPDMM. Yang terhormat Bapak Doni Karyo Santoso sebagai pengajar praktik angkatan CGP angkatan 7. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan kita masih bisa mengikuti acara ini, pemaparan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tak lupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengakis kita dari kebodohan menjadi bisa tahu antara hak dan batin. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk kesempatan ini mungkin dari kemarin dan hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi menghadiri permintaan kami untuk mengikuti penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Baik, kita mulai. Untuk pendampingan kedua ini kita berdiskusi tentang visi yang telah kami buat. Yang pertama terkait visi dulu. Menurut saya ini Bapak Ibu, visi adalah sesuatu yang belum terjadi saat ini, namun kita yakin akan terwujud di masa depan. Jadi mimpi sama hanya dengan mimpi, jadi belum terjadi. Kita lanjut. Visi seorang guru menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Jadi acuannya itu dalam menentukan atau menyusun visi, seorang guru mulai membayangkan, memiliki harapan ke depan seperti apa murid yang diinginkan. Jadi keinginan murid di masa depan itu seperti apa ke depannya. Apakah memiliki akhlak yang berbaik, akhlak baik, termasuk karakter seperti yang tadi, mimpi-mimpi dari Bapak Ibu yang sudah dipaparkan tadi. Selain itu, dalam menentukan visi, seorang guru harus memiliki kepekaan personal dan lingkungan sesuai tempat tinggal murid serta mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, harus melihat lingkungan sekitar, sehingga apa yang diinginkan guru ke depan terhadap muridnya akan sesuai dengan visi yang disusun. Ini Bapak Ibu. Jadi menyusun visi itu ada 3 komponen seperti ini. Yang pertama, melihat kondisi muridnya peserta didik, kemudian perkembangan zaman, kemudian lingkungan sekitar. Kemudian visi guru penggerak ini yang pertama memimpin perubahan positif, yang kedua mengelola perubahan positif. Ini kita lanjut saja. Saya paparkan visi kami, visi saya ini Bapak Ibu. Visi dari saya yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam iptek, berprestasi, sadar lingkungan dan bermasyarakat. Ini visi dari saya, ya, visi dari saya sebagai CGP. Jadi karakter yang diharapkan di sini mengacu kepada profil pelajar Pancasila semua Bapak Ibu.
Nanti kita bahas satu-satu. Yang berakhlak mulia, unggul dalam iptek itu masuk di profil Pancasila itu di mana? Kemudian saya masukkan sadar lingkungan karena sekolah kami ini mau masuk rencana keadiwiyata itu provinsi gitu Bapak. Insya Allah tahun depan masih ada harapan tahun depan Bapak. Jadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam iptek, berprestasi, sadar lingkungan dan masyarakat. Jadi yang 3 komponen tadi sudah saya melihat dari siswa, kemudian kemajuan teknologi, kemudian lingkungan atau lingkungan sekitar atau masyarakat seperti ini. Kita lanjut latar belakang. Kenapa saya menentukan visi itu? Latar belakang ini menurut berdasarkan tujuan pendidikan di Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat pada anak guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka tugas dan peran guru adalah menuntun dan mewujudkan peserta didik yang religius, mandiri, kreatif, peduli lingkungan, berbudi pekerti, terampil, teknologi, cinta tanah air, dan budaya saing global sesuai profil pelajar Pancasila. Seperti ini, jadi latar belakangnya tadi visi yang kami buat seperti itu Bapak Ibu. Kami lanjut mewujudkan kepemimpinan pada murid dengan memiliki sifat religius, berakhlak mulia bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat, mewujudkan murid inovatif, berbudaya lingkungan, dan terampil teknologi. Mewujudkan murid yang cinta tanah air sesuai profil pelajar Pancasila, sudah jelas ya. Jadi acuannya merucutnya nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya lanjut indikator ketercapaian. Yang pertama, berkembangnya kompetensi akademik dan non-akademik peserta didik. Jadi saya tampilkan tadi ada berprestasi itu, kemudian terwujudnya murid yang sopan santun, religius, dan berakhlak baik, sudah jelas ya. Terwujudnya budaya disiplin sebagai wujud cinta tanah air dan sesuai profil pelajar Pancasila. Kita bahas satu-satu dari visi yang kami paparkan tadi, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berakhlak mulia, menggambarkan profil Pancasila dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berprestasi ini menggambarkan profil Pancasila dimensi bernalar kritis. Unggul dalam iptek ini menggambarkan profil Pancasila dimensi kreatif dan mandiri. Kemudian sadar lingkungan ini menggambarkan profil Pancasila dimensi gotong royong. Yang terakhir bermasyarakat ini dimensi kebinekaan. Jadi dari profil Pancasila, dimensi Pancasila, profil Pancasila dari visi yang kami buat, insya Allah masuk semua. Tentunya saya itu tidak lupa memperhatikan tadi komponennya tadi itu siswa, kemudian perkembangan zaman dan alam sekitar. Sekarang kita masuk pada paradigma inquiry apresiatif atau dikenal dengan Bagja IA ya. Inquiry apresiatif ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA ini menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk menunjukkan ke arah yang lebih baik. Kemudian ini bagian dari Bagja. Bagian dari Bagja, kita lanjut tahapan dari Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran.
yang ketiga gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi disingkat menjadi bagja. Prakarsa perubahan yang kami ambil dari proses bagja tadi yaitu meningkatkan kreativitas anak agar berkembang secara optimal melalui iptek. Jadi siswa di sini kita ajarkan dengan pembelajaran menggunakan teknologi, yaitu pembelajaran dengan menggunakan tablet. Kita pembelajarannya menggunakan tablet karena kebetulan di sekolah kami dapat bantuan tablet Bapak itu seperti itu. Jadi pembelajaran kita coba di kelas dan guru-guru yang lain sudah melaksanakan pembelajaran dengan tablet seperti itu. Dalam bentuk ada yang game Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah melaksanakan ada yang pembelajaran dengan menggunakan game. Untuk proses bagja seperti ini Bapak Ibu, ini tinggal ATM apa? Amati, modifikasi. Ya. Jadi buat pertanyaan utama seperti itu. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyidikan. Ini tidak usah dibaca satu-satu karena hari ini Jumat. Jadi kemudian pertanyaannya ini, pertanyaan apa yang harus saya lakukan agar perusahaan ini menguasai iptek? Ini menjadi pertanyaan. Yang membuat pertanyaan saya ini, apa yang harus saya lakukan agar perusahaan ini menguasai iptek? Jadi tindakan yang dilakukan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mewujudkan program tersebut. Jelas yang pertama. Yang kedua, berkoordinasi dengan teman guru, terutama dengan guru penguasa IT untuk mewujudkan pembelajaran berbasis IT. Jadi harus koordinasi, ada kolaborasi seperti itu. Kalau seumpama saya belum paham pembelajaran dengan tablet, pas pangkat ke kelas kan gak sinkron nanti Bapak. Jadi harus kolaborasi dengan guru IT. Ya. Kemudian lanjut A, ambil pelajaran. Langsung ke pertanyaannya, siapa saja di sekolah yang pernah melakukan pembelajaran berbasis IT agar dapat meningkatkan peserta didik dalam penguasaan iptek? Di sini tindakan yang telah dilakukan, wawancara pengalaman terhadap guru yang sudah melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Jadi tanya-tanya, misalkan seperti saya kemarin itu tanya tentang pembuatan game pembelajaran ke guru IT, ke Bapak Muhtar. Jadi diberi aplikasinya. Kemudian yang kedua, memberi referensi pembelajaran berbasis IT untuk motivasi peserta didik. Materi referensi, jadi siswa itu disuruh browsing di rumahnya kalau pembelajaran seperti ini, pembelajaran IT seperti ini. Kita lanjut, mencari narasumber terutama dari rekan guru yang sudah mahir. Jadi sudah jelas tadi saya ke guru IT di sini. Karena kalau masih ada di dalam internal yang bisa menyampaikan, maka harus yang eksternal itu. Kemudian gali mimpi. Gali mimpi, ini mimpi saya. Adakah hal baru yang dapat saya lakukan jika peserta didik sudah menguasai iptek? Ini mimpinya. Kemudian tindakannya, membuat desain pembelajaran berbasis IT yang lebih menarik dan bervariasi, membuat instrumen pemantauan di kelas yang melaksanakan pembelajaran IT. Jadi ada instrumennya, kelas apa aja yang sudah melaksanakan. Kemudian menjabarkan rencana. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik menguasai iptek? Yang kedua, berapa lama target untuk menyiapkan peserta didik menguasai iptek? Targetnya ada target, jadi harus target apa 1 semester, apa 1 tahun, atau tiap bulan seperti itu. Bagaimana pembelajaran berbasis IT itu tetap menyenangkan dan diminati oleh peserta didik? Tindakan yang saya lakukan memberikan pembelajaran yang inovatif dengan menampilkan media pembelajaran yang menarik. Jadi menggunakan media IT seperti itu.
melakukan supervisi progres capaian pengasuhan peserta didik tentang IT setiap minggu, jadi tiap minggu progresnya, menyiapkan sarana dan prasarana yang sudah ada agar peserta didik lebih menguasai IT, membuat responden kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran berbasis IT. Berbasis IT ini bukan cuma yang tablet Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa di kelas menggunakan proyektor, kemudian kita pembelajaran dengan pembelajaran online seperti itu. Ini sudah termasuk pembelajaran dengan berbasis IT. Atau kita pembelajarannya menggunakan Google Sheet, atau pernah di sini kita akan melaksanakan penilaian dengan itu ya, Google Form ya, Google Form ya, Google Form. Itu termasuk dengan pembelajaran IT. Makanya siswa harus tahu sekarang Bapak Ibu sesuai dengan perkembangan zaman. Terakhir, atur eksekusi. Siapa yang dapat berkontribusi dalam mewujudkan peserta didik yang menguasai IPTEK? Kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang membuat evaluasi? Di sini bekerja sama dengan rekan guru yang sudah menguasai IT dan kepala sekolah. Kemudian mengajak rekan guru lain dan kepala sekolah juga untuk mengobservasi kelas. Kemudian menjalankan evaluasi kekurangan dari pembelajaran berbasis IT. Ini visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya buat. Selanjutnya kita berdiskusi tentang materi ini. Mungkin ada tambahan yang mau ditambah atau mau dikurangi dan sebagainya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak pengajar praktek dan Bapak CGP Angkatan 7 yang telah memaparkan materi dan memberikan banyak ilmu pada kami semua. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Menanggapi silakan. Pertama yang ingin saya tanggapi Pak dari visi ini tentang berprestasi. Kita yang sudah mengerti kondisi siswa kita mengenai prestasi ini, beberapa pengalaman yang sudah kita raih untuk prestasi akademik memang kita masih jauh dari mungkin sekolah-sekolah yang lain. Tapi prestasi non akademik beberapa yang sudah kita raih, yang pertama itu yang kemarin kita juara 2 tartil, kemudian kita juara 2 hot. Untuk meraih prestasi non akademik ini ternyata kita masih butuh perjuangan Pak. Apa itu perjuangannya? Terutama saya sebagai penanggung jawab saat itu, mengajak anak untuk berlatih saja itu susah Pak. Padahal saya tiap hari harus manggil, kadang anaknya masih kabur, kadang anaknya masih di kamarnya, harus ini harus itu gitu. Jadi kita ini untuk meraih ini masih butuh perjuangan. Kemudian kepada teman-teman mungkin kita harus menggali potensi-potensi anak mulai dari paling bawah prestasinya. Walaupun kemarin saya waktu hari itu ketemu dengan anak yang kita beri nilai tanda kutip cengil gitu ya Pak ya. Itu balapan Pak. Waktu saya pulang itu balapan, hampir saya dan Timur anaknya dari balapan gitu. Terus saya dekati anak itu, Jom, mon been seneng balapan, been kudu noro balapan yang legal. Jangan balapan di tempat umum di jalan raya. Been kudu noro, kudu tanding, kudu bade pelatih. Nah, mon pas been dikit noro balapan nang Mekasen, ibu jadi penonton pertama. Saya beri motivasi seperti itu. Ini mungkin sebenarnya anak kita ini unik Pak di sini, unik-unik itu. Kalau kita gali sesabar mungkin butuh perjuangan. Sebenarnya anak di sini tuh bisa. Gitu. Pernah kita juga juara apa itu Pak?
Bandung ya? Bukan Bu, lompat jauh. Lompat jauh Pak. Itu sudah masuk tingkat provinsi dan ternyata mau berangkat ke provinsi pun anaknya harus dicari dulu Pak. Anaknya harus dijemput, anaknya belum ada di rumahnya, masih dicari seperti itu. Kondisinya di sini seperti itu Pak. Kemudian yang kedua tentang yang tadi unggul dalam iptek Pak Sardini, mungkin saran saya bagaimana kalau kita kondisikan lagi penggunaan alat-alat yang sudah kita punya. Mungkin yang kita pakai ketika mau ujian itu kan kita pakai gitu kan. Di luar itu kita masih kurang maksimal penggunaan dari alat-alat yang sudah kita punya. Contoh kemarin anak-anak kita itu ketika 17 Agustus kita beri motivasi untuk membuat video pendek terkait dengan kemerdekaan. Ternyata mereka bisa. Walaupun tidak semua anak di sini punya HP di rumah. Mengedit video kemudian mengunggah di YouTube dengan berbagai, mereka bisa acting, bisa drama, bisa apa, ternyata mereka bisa walaupun masih terbatas. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin lebih enak ditanggapi satu-satu dulu ya, biar tidak terlupa nanti. Baik, kami persilahkan ke CGP dulu. Jadi betul kata Bu Fatih. Jadi di prestasi di sini membina anak itu sangat sulit dalam pembinaannya. Baik yang di tingkat OSN, yang sudah ikut OSN, anak diajak untuk itu Bapak, untuk belajar ya, bimbingan anaknya. Besok Pak, saya sekarang masih ada tugas seperti itu, besok hilang Bapak. Jadi sangat sulit. Jadi makanya mimpi saya di sini ke depan, bagaimana sekolah ini punya prestasi dengan sebetulnya sama dengan Bu Fatih. Anak itu bisa sebenarnya, cuman motivasinya masih kurang. Untuk di akademik dan non akademik banyak sebenarnya, cuman motivasi untuk berubah itu yang masih rendah anak-anak seperti itu. Ini dari saya Bapak. Mungkin Pak. Yang pertama saya berikan aplaus ya kepada Ibu. Kenapa? Ternyata anak bisa berprestasi. Itu kan kata kuncinya. Ternyata anak bisa berprestasi. Ternyata anak bisa berbuat dengan segala keterbatasan kan tentunya. Karena kita membuat visi itu kan kita banyak aspek yang harus kita pikirkan seperti itu. Yang kedua, sekarang kan kita fokus pada visi ya. Pak, saya tanya, visi sampean nikah bisa EYD? Justru ini yang penting kan makanya. Ini justru gambaran saja Bapak Ibu. Terkait dengan visi ini, justru saya ingin ditanyakan Bapak Ibu, visi ini gimana? Prestasi sudah tadi Ibu katakan, dengan segala keterbatasan mampu. Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia, sepakat tadi ya. Tadi sepakat. Unggul dalam teknologi, sepakat tadi ini kan, menggunakan teknologi. Berprestasi, sepakat. Sadar lingkungan, ada enggak gali potensinya sadar lingkungan di sini, Pak? Yang sudah dilakukan? Ada. Ada ya. Itu maksudnya itu Bu, saya itu. Ada. Dan berwawasan dan bermasyarakat. Pertanyaan saya, masyarakat sekitar, masyarakat nasional, apa regional, apa global? Ini yang kita harus kita samakan.
sekitar. Ke depan loh Bu, visi loh, jauh ke depan. Jauh ke depan visi itu. Di abad 21 kira-kira anak kita bisa enggak bukan bersaing, sejajar dengan daerah yang lain. Gimana Bu? Itu dari Ibu, bukan dari saya. Saya hanya mancing gitu. Jadi berwawasan global. Kalau sudah global, kita tak gigi kening, namanya global. Tetangga gigi kening, orang yang sebelum Saudi gigi kening, namanya sudah global. Ya, jadi inilah Pak fungsi kita itu ketemu sekarang seperti ini. Sama-sama membuat visi yang digali potensinya dari Bapak Ibu. Maksudnya seperti itu. Mantap ini. Oke? Terima kasih. Satu lagi ya. Satu lagi. Ya, Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan, Pak. Hanya ingin menyampaikan, meneruskan apa yang sedikit yang Bu Fatih tadi sampaikan. Ternyata anak-anak masih bisa berprestasi. Saya melihat setelah berbincang-bincang dengan berbagai macam teman guru di luar dan di sini, ternyata satu konsep yang cocok untuk visi misi. Bagaimana caranya visi misi yang kita buat ini terwujud adalah sistem prasmanan. Saya sebut sistem prasmanan karena saya sebagai seorang guru adalah penyaji makanan. Prasmanan itu kalau kita kondangan yang disajikan adalah berbagai macam makanan. Artinya yang kita pikirkan adalah keinginan orang lain selain dari diri kita. Saya tidak memikirkan keinginan saya dulu, bukan mimpi saya dulu, tapi mimpi peserta didik saya. Yang saya selaraskan dengan mimpi saya nantinya, Pak. Karena saya tidak bisa egois, mimpi saya harus terwujud, sedangkan anak-anak tidak saya tata mimpinya dulu. Saya tidak wujudkan mimpinya. Anak-anak saya di sini, saya lebih suka memanggil anak-anak. Anak-anak saya di sini mimpinya banyak, mimpinya beragam, mimpinya bermacam-macam. Maka saya sajikan dalam bentuk prasmanan. Ada yang suka soto, ada yang suka rujak, ada yang suka bakso, ada yang suka kaldu, begitu ya. Ada yang suka cireng, ada yang suka kerupuk ya, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Saya menyatukan keinginan mereka dalam satu visi misi di sini. Ternyata saya tarik benang kusutnya. Setelah saya sediakan wadah berupa meja prasmanan, saya taruh semua itu mimpi-mimpi mereka itu, keinginan mereka, bakso, rujak dan sebagainya. Saya persilahkan mereka memilih. Silahkan pilih yang mana yang disuka nak. Jadi mereka pilih. Ternyata benar Pak, banyak pilihannya, macam-macam. Ada yang pilihannya sama, 2 orang milih rujak, 3 orang milih bakso, 4 orang milih kaldu dan sebagainya. Dari sini saya lihat, oh ternyata anak saya punya mimpi. Saya sebagai seorang koki ya, dan seorang apa ya Mbak ya, penerima tamu ya, yang punya hajat ya, yang punya hajat. Saya melihat mimpi anak ini ternyata punya benang merahnya. Satu Pak, ternyata sama-sama suka pedes. Oh iya, suka pedes. Pedes di sini saya apa namanya ya? Saya gambarkan sebagai IT Pak. Jadi berhubungan dengan teknologi. Benang merahnya di situ. Anak-anak di sini suka sekali seperti yang Bu Fatih bilang tadi, membuat video, membuat narasi, tapi ditaruh di media sosial melalui gambar, lagu dan sebagainya. Anak-anak lebih suka di situ. Maka
setiap pelajaran apa yang mereka ingin sampaikan dari materi itu saya persilakan untuk buat video atau membuat semacam gambar, semacam sketsa tentang materi yang mereka bisa. Karena anak saya ketika saya menyampaikan materi memanah, ada satu orang anak bisa menyampaikan materi, satunya lagi tidak bisa menyampaikan materi dengan kata-kata, tapi sama-sama bisa memanah. Nah, di situ saya ambil benang merahnya, ternyata memang anak-anak lebih suka IT. Nah, ini kita sebagai seorang penyaji tadi, kita diharapkan bisa mengambil benang merahnya dari mimpi-mimpi anak-anak itu, baru kita selaraskan dengan mimpi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni. Luar biasa sekali ya. Sebenarnya teman-teman kita, Bapak, teman-teman guru di sini sudah luar biasa sekali, sudah bisa menggali potensi atau nilai-nilai positif yang dimiliki terutama oleh siswa kita, yang kemudian berusaha untuk kita semua wujudkan. Memang banyak sekali dilema-dilema etika yang dikatakan Bapak tadi yang terjadi, cuman itu adalah sebuah proses yang tetap harus kita jalani. Saya kembalikan ke CGP atau baik Bapak Ibu, terima kasih ya Ibu ya, saya berikan apresiasi yang sebaik-baiknya kepada Ibu sama Bu Eni, guru Bu PAI ya, terima kasih guru PAI, dan terima kasih ya yang muda-muda ini selalu bergeliat, dan bagi mereka selalu menyeimbangi Pak ya, terletak bobo nono aki jujur, dan itu juga terjadi pada diri saya Pak. Sama Pak, saya kalau dengan yang muda-muda tuh cara tak bobo gila noro deh Pak, matanya deh Pak, sama persoalannya sama. Ini Bapak Ibu ada kalimat rumpang ya, isilah titik-titik di bawah ini dari kawan SD ini. Ini Kak Ibu ngisi diskusi ini isinya apa? Oke. Iya Bu, Bapak Ibu, kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa? Kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang benar, ini bagian dari struktur ini juga. Tadi itu loh diskusi tadi. Ini pertanyaannya gampang tapi jawabannya Yang berprestasi. berkarakter Ibu. Pilihan dari Yang punya berwawasan global. yang cerdas aja Pak. cerdas. Kita percaya bahwa murid adalah Aset. Masa. Oke. di sekolah. Kita mengutamakan Pendidikan. Mengutamakan apa? Pendidikan Apa yang ditamakan ada di sekolah? enggak akhlak. Mendidik Pak. Etika. Mendidik daripada mengajar. Boleh, silakan. Jawaban itu Gak ada yang benar, gak ada yang salah. murid di sekolah kita sadar betul bahwa Mereka punya potensi ya. tuh. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju. maju, Untuk Berprestasi. untuk berubah. kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Pendidikan itu penting. Perjuangan kita. Kita warga di sekolah yakin bahwa Visi terwujud. sudah Paham bahwa paham bahwa kita warga di sekolah ini paham bahwa Visi dan visi. panjang. Bahwa visi dan misi Visi.
Setelah visi dan misi ada misi. Ada visi. Paham Bapak? Bahwa setiap anak memiliki potensi dari lahir. bahwa semua guru memiliki potensi. Dan tugas ibu guru lah yang menggali potensi itu. Ya, akhir dan Boleh bahasa, boleh. Boleh. Habis memberi bahasa. bilang ganda. Saya kira cukup ya Bapak ya. Kesimpulan dari ini tadi kalimat tumpang, jadi Bapak Ibu sudah mengisi. Dari saya pribadi, dari penyampaian tadi mungkin ada kekurangan atau kekeliruan baik dari tingkah laku maupun kata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah kita laksanakan bersama dan bahkan sudah disimpulkan. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan lagi ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita terima hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.